نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد. Apa arti nisfu Sya'ban? Nisfu pertengahan Sya'ban, bulan Sya'ban. Sya'ban, ada imam seorang syekh di Mekah namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu muridnya orang awak namanya Syekh Yasin Al-Fadani, orang Yaman. Syekh Yasin Al-Fadani itulah guru-gurunya Buya Hanan di Al-Azhar. Syekh Ali Jum'ah, walaupun dalam politik mungkin ada sedikit perbedaan ya kawan-kawan. Buya Burhan Erlintau itu sama berguru ke situ. Itu Syekh Ali Jum'ah, Syekh Abdul Ba'is Katani yang Alexandria, itu semuanya yaftakhirun bisana di Syekh Yasin. Mereka berbangga, bersyukur menjadi murid Syekh Yasin Al-Fadani, walaupun cuma ketemu beberapa kali di musim haji dan umrah. Jadi beda orang awak khususnya orang Minang, pergi haji, pergi umrah ya cukup ibadah saja. Tapi kalau orang Betawi, orang Lombok, orang Madura, orang Jawa, orang Palembang, kebanyakan Kalimantan, itu kalau ke Mekah nyari Syekh Yasin. Orang dari Maroko, dari Mesir, Aljazair, Hadramaut, terus Suriah, dari India, dari bahkan Afrika Selatan, kalau datang ke Mekah nyari Syekh Yasin. Kami punya guru, salah satu syekh sudah senior tinggal di Jakarta, tapi tamatan Madrasah Tarbiyah Pasya, Abuya Syafrin. Kami mudabbaj, inyo ambil kaji kawa, awal ambil kaji kenyo, sama-sama ambil kaji mudabbaj. Tapi umurnya lah senior, 80-an, 86 kali ke, tinggal di Serengseng, Jawa Barat, Jakarta Barat. Beliau berhikayat, ambo bertanya, Buya, waktu dulu jadi petugas haji tahun 80-an, Buya masih muda, bersobok nak jauh Syekh Yasin Al-Fadani? Disobok. Lalu minta ijazah Buya. Lupa beliau. Ijazah itu, ini ada perbedaan ijazah orang tarikat dengan ijazah ilmu hadis. Kalau ilmu hadis itu meminta ijazah. Kalau tarikat ditampanya awak kalau minta ijazah. Ya, khusus negeri awak. Kalau pengen jadi mursyid, ditendangnya ada surau itu. Tapi kalau ijazah hadis itu diminta, kaji itu meminta. Apa arti ijazah? Izin untuk mengajarkan hadis atau memperoleh hadis. Batulis tuh. Bima kami faham kalau Syekh Yasin Al-Fadani itu orang hebat. Talambe baru tahu 2006 ketika kami mengaji kepada orang Suriah, Syekh Hasan itu murid Syekh Yasin. Basobok pula orang India hafal Sahih Bukhari, 8 juzuk. Kira-kira dabur 8 juzuk hafal, sebab beliau ngajar dari umur 20, cuma Quran Sahih Bukhari. Jadi sudah hafal Sahih Bukhari itu. Orang India, tinggal di kota Hyderabad, namanya Syarif Muhammad Khaja. Beliau mengatakan, saya punya guruku itu berguru kepada orang yang di atas itu berguru ke Syekh Yasin. Berarti udah generasi ketiga. Itu Syekh Khaja. Di situ kami bertanya, mana Syekh Yasin? Bertanyalah kami ke kawan orang Betawi, siapa Syekh Yasin itu? Waktu itu kemudian dijelaskan oleh Syekh Badi Sayyid Al-Laham. Beliau kini jadi ulama pengganti Syekh Nuruddin Atir di Suriah. Apa kata beliau? Min baladikum. Itu Syekh Yasin itu ruang kampung kalian. Itu tepan awak. Kampung di mana? Kiranya Pariaman. Kayu tanam Pariaman. Antum udah ke sana, Ustaz? Belum?
Ane mau ke sono hari Rabu ya. Jadi insyaallah kami hari Rabu datang ke pesantren ringan-ringan, berkunjung, nanti mau lihat kayu tanam tuh kayak gitu. Insyaallah pengen tahu. Jadi baru sadar 2006 rata lambe. Kini 2021. Jadi semenjak 2006 sampai 2021 kami memburu silsilah dan ijazah hadis dari murid-murid Syekh Yasin, kawan-kawan Syekh Yasin. Alhamdulillah banyak nama sebuah guru orang Yaman namanya Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari, tinggal di Dubai. Itu beliau ahli hadis, ahli fikih ya, tamat Madinah dan Mekah. Apa kata beliau? Syekh Yasin Al-Fadani, guruku Syekh Yasin orang Padang. Tepalannya Pak. Dan beliau mursyid satu tarekat namanya Tarekat Syadzaliyah Al-Alawiyah. Kalau kita di Siko baca kitab selawat, cuma kitab selawat diawaklah horor, menakutkan, dibaca ketika orang meninggal. Padahal kitab selawat itu wiridan kiai-kiai di Jawa. Masih ingat tahun-tahun sebelum itu ada kiai namanya Maimun Zubair, itu amalan beliau. Kiai Maimun Zubair, murid Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau mengatakan Syekh Yasin Al-Fadani. Dan yang paling lucu, waktu kami mai petang, Basobojo, seorang kiai dari Jawa, tinggal di Dumai, merantau. Tamatan Azhar, umur 50-an. Badannya bentuk apa? Bentuk atuk badannya. Namanya Kiai Afifi Rahmat, LC. Apa kata beliau? Syekhi Maimun Zubair qala an syekhi Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi beliau menghikayatkan kalam-kalam dari Syekh Yasin lewat Maimun Zubair, mengatakan itu guru dari guruku. Tapi orang awak tidak sadar-sadar ya. Kini lagi tren misalnya, alhamdulillah kita sudah dari Kepung nih, dulu tidak ada sekolah di Kota Tengah, kini beras sekolah Pak, beras sekolah di Kepung 7 tambah sekolahan je. Alhamdulillah ada Quran, ada semua Islam ya. Alhamdulillah. Entah mimpi apa kita dulu kan dikepung oleh sekolah-sekolah keislaman. Kalau itu sekolah Quran, besok Quran itu ada ijazahnya. Dan ijazah itu dikumpulkan oleh Syekh Yasin dan murid-murid Syekh Yasin. Kalau di Jeddah, orang Suria tinggal di Jeddah, namanya Syekh Aiman Suwaid. Itu terbaiklah untuk kepakaran melafazkan. Kami baru bosobok je muridnya, sudah baca Fatihah 3 kali nak lolos. Tiba di siratal ladzina an'amta alaihim, kita kan berhenti kan? Wasil baru sebab muridnya. Jadi kesalahannya di situ, berhenti di alaihim. Apa sebab? Kiranya Al-Quran kita ada yang tidak dibaca oleh orang, ada tulisan di situ. Iko adalah Quran riwayat Imam Hafiz dari gurunya Imam Asim. Imam Asim itu punya qiraat, namanya qiraat Asim. Jadi itu diriwayatkan, ada periwayatnya, ada ijazahnya. Dan yang paling kita kaget, guru kita di Pelansek Suratobe, Atuk Buya Dahnar ya, kita boleh sebut beliau Abuya Syekh Dahnar. Yang orang kampung mungkin tahunya beliau guru ngaji, tapi orang nggak tahu silsilah beliau kemah. Masih hidup, alhamdulillah masih hidup. Kalau sempat kita berkunjungan ya. Jadi kami menelusuri itu. Yang masih hidup kita kunjungi, yang meninggal kita lihat sanadnya, tahunnya. Nah, besok kami pun mau ziarah dan berkunjung ke yang masih hidup insyaallah. Memburu sanad sebenarnya. Memburu sejarah yang hilang. Abu Yadahnar mengambil Al-Quran qiraah sab'ah. Dulu kan orang-orang keterlampau ngaji ke situ. 3 generasi. 3 generasi, bayangkan. Dari generasi orang kayak kami ya, kan ke situ ngaji. Beliau mengambil dari Syekh Abdul Malik di Kota Tengah Batu Ampah.
ketotong aja namanya, betompa ada surau pas kelok. Syekh Abdul Malik 5 tahun di Mekah. Syekh Abdul Malik dan dijazahkan gurunya di Mekah, tapi sedangnya asik ngaji qiraah sab'ah, disurati ibunya. Dulu sore kan lama sampai kata ibunya, oh nak pulanglah. Maka pulang beliau. Maka gurunya mengatakan, berwasiat, jika engkau pulang maka sempurnakan kajian qiraatmu dengan Syekh Muhammad Arsyad, muridku, dan ayahnya juga muridku. Siapa ayah beliau? Syekh Abdurrahman Betompa. Kami bisa mau ke situ. Cucunya masih ada, Buya Sya'rani, Buya Mazmur, insyaallah kalau beliau sebut nanti. Masih ada hafiz Quran dan orang lajnah, baru pensiun Pak. Jadi Quran kalau di situ ada nama beliau tuh, Buya Mazmur Sya'rani, yang memimpin Al-Manar sebelum itu ayahnya, umurnya udah hampir 100 tahun, 90-an, Buya Sya'rani. Jadi Buya Dahnar, orang menyebutnya apa? Tuan Dani. Iya, Pak Dani, Tuk Dani kan gitu. Kalau kami kan dulu manggil Atuk, Tuk. Nah, beliau ngambil dari Syekh Abdul Malik, Syekh Abdul Malik dari Syekh Muhammad Arsyad, Syekh Muhammad Arsyad dari ayahnya Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahman dari orang Mekah, Syekh Ahmad Al-Marzuqi, pengarang kitab Aqidah Sifat 20, Aqidatul Awam, langsung di Mekah. Makanya dulu dilagukan kami belajar sifat 20, Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis, langsung ke situ. Gagah enggak tuh sanad begitu, silsilah itu. Tapi kita enggak tahu masalahnya. Taunya dari orang tahu, dari orang enggak pernah tahu. Bahwa kini adik kita namanya Apriya Putra, dosen di IAIN Bukit Tinggi, tinggal di Mungo. Di Muka, orang rumahnya Muka. Itu Masya Allah, mengumpulkan tulisan-tulisan lama dan perpustakaan yang masih tersisa dari buya-buya kita lama, dan itu gudang luar biasa. Kalau kini kan lah canggih-canggih handphone gitu, buka lah nanti ada blog namanya Surau Tua Blogspot. Kaget-kaget tuh apa? Antar girang jo sedih, girangnya sedih iyo. Girang dulu pernah Islam berjaya dengan ulama dan madrasah, semua banyak. Surau-surau itu dulu tempat mengaji, mirip seperti di Jakarta, orang ngaji di Langgar, orang Jakarta, Bang Adam, ya, Tagadai di Pekanbaru, kiranya orang rumahnya Rawak juga. Mana satu lagi? Mana Bang Bayu juga Tagadai Morawak, kalau itu orang Ocu, Rawak juga. Baik. Maka kami setiap pulang, tidak hanya pulang-pulang aja, tapi emang sengaja menelusuri itu. Nyata tahun wafat, nanti dilihat, dicek sejarahnya, ketemu atau tidak sama Syekh Fulan, dan kami sudah membuatkan sedikit lembaran beberapa sanad-sanad ya, lokal, dan itu luar biasa ya, ulama-ulama kita luar biasa. Nah, kami berharap adik-adik kita nanti bisa menggali itu kembali ya, digali, amin ya rabbal alamin. Kembali ke Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, murid Syekh Yasin, orang dari Yaman. Sayyid Muhammad itu menulis kitab judulnya Madza fi Sya'ban, apa yang terjadi, apa rahasia di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban kan? Sya'ban kan sebelum Ramadan. Kalau sudah nisfu Sya'ban berarti tinggal 14 hari lagi. 14 hari lagi Pak? Udah Ramadan langsung. Kami Ramadan lalu tidak ada tarawih di masjid. Sekolah Pak? Ya Alhamdulillah. Itu dunia mencekam di Jakarta dan sekitar itu. Orang masuk tutup komplek. Ditanya kayak pertanyaan malaikat maut ya, atau mungkar nakir. Mau mana? Aduh. Jadi akhirnya kami tidak keluar-keluar. Pengen langsung pulang kampung supaya tidak terjebak di situ. Kira di kampung orang biasa ya, zona hijau. Alhamdulillah. Tidak ada masker kan, nikmat tuh. Payah pakai masker. Walau kena kalau itu disampaikan kan, kalau pakai masker gili-gili. Di bulan Sya'ban kini itu lebih spesial.
ya. Sebab spesialnya itu kita baru melewati, bahkan sedang beradaptasi dengan pandemi, ya. Itu spesialnya. Dulu bulan Sya'ban itu bulan ajaib di zaman Rasulullah. Kok bulan ajaib? Kiblat dipindah, pasti yang sering haji umroh, kiblat dipindah itu pertengahan nisfu Sya'ban. Tadi siang. Ya. Masjid apa namanya? Qiblatain. Dari Masjidil Aqsa dipindahkan. Maka dua kiblat di situ. Tapi sholat di situ bukan sesuatu yang spesial. Yang spesial cuma sejarahnya, turun ayat itu. Apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Jadi kiblat kita itu ulang tahun malam kini. Ulang tahun kiblat itu. Jadi boleh disebut milad kiblatina. Milad hari lahirnya kiblat kita. Pembeda abadi antara ahlu kitab dan Nabi kan nggak suka dengan tasyabuh, menyerupai ahlu kitab kan nggak suka. Nabi menghormati milad beliau, lahir beliau dengan berpuasa, ya. Tapi kita kan tidak perlu puasa lah ya, untuk hari milad. Memang kita siapa, ya, di milad-miladkan. Baik. Lalu Nabi mengatakan, innallaha la yattali'u fi lailatin nisf min Sya'ban. Hadis itu hasan, ada di Tirmizi, ada di Ibnu Majah, Ahmad, dengan riwayat yang sedikit berbeda-beda tapi maknanya sama. Sesungguhnya Allah menilik kan cocok untuk bahasa orang kampung, Pak. Menilik, memandang, memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li'ibadihi, maka ia Allah Ta'ala mengampuni semua hambanya illa tsnatain, kecuali dua, musyrik wa musyahid. Orang yang musyrik, baik musyrik yang jali, yang jelas, ataupun yang khafi, yang tersembunyi. Syirik ya, termasuk percaya ke macam-macam benda, ya, syirik riya, tidak diampuni. Wa musyahid, musyahid itu orang yang menyimpan perselisihan dan dendam. Makanya di wilayah tempat-tempat ahli sunnah berkembang, bahkan di Hadramaut, di Mesir nggak tahu ini Sya'ban ramai nggak baca apa tuh Bu Yahna? Makan, tapi ada zikiran misalnya. Nah, khusus negeri kita Nusantara itu ulamanya memilih kira-kira ayat yang isinya membebaskan kita dari kemusyrikan apa? Nah, mereka mengatakan oh Yasin, maka dipilih surat Yasin. Jadi Yasin itu simbol dari ayat tauhid. Kami bertanya kepada guru-guru kita yang tua-tua di Jawa, ya, itu ayat tauhid, maka dibaca. Ya, kalau 3 kali itu kan makanan awam, kalau kiai 40 kali. Di Jawa itu kami punya guru, punya kawan-kawan, ba'da subuh itu wiridannya Yasin 40 kali. Apakah bid'ah? Enggak. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW membolehkan seorang sahabat mengulang-ulang baca satu surat. Maka Imam Nawawi nulis kitab Al-Azkar, ada satu bab kebolehan tardidul ayah, tikrarul ayah, mengulang-ulang satu ayat, satu surat menjadi wirid dan zikir. Jadi wirid bahasa Arab itu hanya zikir yang diulang. Wirid di kampung awak artinya pengajian rutin. Pengajian rutin yang disebut wirid. Bolehlah ya, cocok logi. Jadi apa yang terjadi malam Sya'ban kini kok? Mulai dari tadi terbenam matahari, Allah menilik kolbu. Lihat kolbu. Adakah kemusyrikan kepada obat, kemusyrikan kepada jimat, kemusyrikan kepada kubur, kemusyrikan kepada macam-macam? Maka kalau ada kemusyrikan, Allah tidak ampuni. Orang bau baca bismillah, musyrik tak? Enggak. Tapi ketika dia meyakini ube yang menyembuhkan, musyrik, tidak dapat ampunan. Itu. Jadi kemusyrikan itu enggak hanya masalah jimat, enggak jimat, kubur enggak kubur. Orang berobat bisa musyrik.
Karena yang meyakini ada kekuatan selain Allah yang menyembuhkan, tapi makanya dibatalkan dengan baca bismillah. Bahkan guru-guru kita di Suriah itu lebih ketat. Ya, Syekh Taufik Al-Buti punya ayah Muhammad Syair Ramadan Al-Buti, kami berguru ke anaknya. Kata beliau, siapa yang meyakini nasi yang mengenyangkan, obat yang menyembuhkan, musyrik, tapi tersembunyi. Bayar nggak tuh? Nggak diampuni Allah. Nah, maka cara membersihkannya, ulama kita dari dulu setelah yasinan baca la ilaha illallah, itu rahasianya sebenarnya. Oh, cocok lagi? Enggak. Ulama itu kan mengumpulkan riwayat-riwayat yang bercabang-cabang, lalu dikumpulkan, dihadiahkan untuk umat. Jadi rukun 3 boleh. Sholat itu kan kumpulan hadis-hadis, ya kan? Kalau tidak dikumpulkan hadis, itu sholat berantakan, pasti berantakan, karena tidak ada hadis yang detail dari awal sampai akhir lengkap. Misalnya subuh 2 rakaat ada, tapi zuhur tidak ada. Dikumpulkan ulama, muncullah namanya rukun 3 boleh. Boleh haji rukun 3 boleh? Wajib, bukan boleh. Wajib. Kalau dengan itu mengerti sholat, wajib. Ya. Tapi kalau di Muhammadiyah disebut tuntunan, ya sama barangnya cianya tuh. Ya, ittiba bahasa Arabnya. Ya, huwa. Ya, tidak masalah sebenarnya, itu perbedaan istilah. Tapi malam kini ada orang yang anti dan tidak faham dengan persoalan itu, malah yang menyebarkan permusuhan. Orang baca Yasin disebutnya ahli bid'ah. Cari musuh enggak? Musyahid. Tidak diampuni orang itu. Dan yang dimusuhi dendam, apa jatuh sok pintar, baru temat Timur Tengah lah sok salahnya, sama itu, tidak diampuni. Jadi baik yang menuduh ataupun yang dituduh, yang menyindir, yang disindir, harus melepaskan semua kebencian. Itu yang disebut musyahid. Musyahid orang yang menyimpan kebencian di hati. Ya ada benci awak kurang, ya nak, kan ya ada. Betul, ngaku lah. Iya, awak kesal tuh orang, terbayangnya wajahnya kesal. Akhirnya malam kini lepaskan, baca istighfar, astagfirullah, ya Allah, tolong lepaskan kebencian kepada si fulan, si anu, yang aku sadari, tidak aku sadari. Kira-kira kalau orang mengamalkan rahasia di Sa'ban, masuk Ramadan, bersih gak hatinya? Itulah bakok boleh meminta maaf malam nisfu Sa'ban, mau lewat mulut ataupun WA, tidak bid'ah. Yang bid'ah itu kalau menganggap malam nisfu Sa'ban itu awak harus maaf-maafan. Jadi maaf-maafan ini cuma malam nisfu Sa'ban, itu baru bid'ah. Emang di luar yang lain enggak gitu. Itu kan aneh. Satu kali dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Abu Hurairah pengajian Abu Hurairah itu setiap malam Jumat berkumpul mereka, di absen sama beliau. Siapa yang hari ini berkelahi, dendam, sakit hati kepada kawannya, memutus silaturahmi, tolong keluar, minta maaf dulu kepadanya, baru kembali ke majelisku. Separuh itu keluar tuh, sekedar minta maaf supaya bisa mengaji ke Abu Hurairah. Jadi kami pikir-pikirlah lamu, bakok kadang-kadang majelis itu amik rasanya, tidak nyaman juga di majelis itu. Pernah biahan gitu? Pernah Ustaz? Ya, beliau kan ceramah ya kan, imam, hafiz. Pernah nggak antum dapur? Lagi kita bermajelis tapi nggak nyaman, panas. Ternyata di dalam itu baru di sholat subuh yang nggak kunut kayaknya benci dengan imam yang kunut. Kejadian nggak tuh? Kejadian. Mulai itu yang nyaman di masjid. Sebaliknya yang biasa kunut agak kesel imamnya nggak kunut. Itu sama tuh, sama-sama tidak benar itu. Kunut sunat kok masih dipersoalkan. Tapi kalau di masjid kita lah biasa kunut, ya kunut saja, pakai adab.
menghormati orang yang mendirikan dan mewakafkan masjid, kira-kira begitu ya. Jadi baca mendapatkan ampunan Allah. Kalau awak dapat ampunan Allah, itu sudah kewalian kecil, wilayatun sughra, wali ketek lah, jadi kekasih Allah wak. Maka kalau meminta malam itu, setelah melepaskan kebencian, pasti doanya mustajab. Yang penting yakin. Kira-kira maka kami buka-bukalah satu kitab judulnya At-Tafsirah karya Ibnul Jauzi. Al-Hafiz Ibnul Jauzi, murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi ahli hadis, mengkritisi banyak orang, tapi hanya memuji bab itu. Apa kata beliau? Nisfu Sya'ban itu adalah malam termulia kedua setelah Lailatul Qadar. Kiranya ada rahasia cik lagi. Nisfu Sya'ban itu malam diangkatnya amal-amal. Dia amal, jadi ada namanya laporan mingguan, Senin dan Kamis. Ada laporan tahunan, itu nisfu Sya'ban. Maka Allah pandang, lain beristighfar malam itu, lain memaafkan orang malam itu, semua amal walaupun sembahyang tak khusyuk itu diangkat. Lain khusyuk sembahyang maghrib tadi nak, tak kan? Jujur, banyak pikiran kan? Maafkan orang hari ini, tidak syirik, itu diangkat, diterima, Allah maafkan, ya sudah, kan khusyuk nggak wajib ya, ya Allah maafkan. Dah kira-kira le siap membuang dendam, maka kita niatkan malam kini, bismillah, ya Allah, jika ada rasa dendam, kebencian di hatiku, tolong cabut, tolong lepaskan ya Allah. Begitu juga jika ada orang merasa dendam kepadaku, ya Allah, tolong berikan kerelaan di dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Lah, apa enggak? Insyaallah. Apakah ada amal khusus malam nisfu Sya'ban? Itu banyak pertanyaan. Ya, mungkin banyak yang bertanya, kami jawab salah kini kalau soal ya. Tidak ada amalan khusus kecuali dua tadi. Pertama, menghalau kesyirikan dari kolbu, berarti amal kolbu. Yang kedua, menghalau semua kebencian dalam kolbu, berarti amal malam kini yang paling inti apa? Amal kolbu. Bakok baca Yasin, soal Yasin itu paling mudah diserap oleh kolbu. Bakok tahlil itulah pembebas dari semua kesyirikan. Tapi ada syaratnya kalau baca tahlil. Di dalam hadis Imam Bukhari dikatakan Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengatakan la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Ini kalau kami ulang-ulang, dibacanya dari dalam kolbunya atau dari dalam dirinya. Itu dua makom tuh. Jadi orang baca la ilaha illallah ada dari kolbunya, ada dari jiwanya, pikirannya. Itu beda cara. Yang pentingnya membaca. Kalau dalam jiwanya berarti sadar ayamnya baca, kalau dalam kalbunya merasakan rahasia kalimah yang dibaca. Itulah yang didapat dalam talqin zikir ulama-ulama ahli zikir. Kalau ingin mendapatkan rasa itu harus diambil dari ahlinya. So ahlinya itu ngambil dari gurunya, bersambung kepada Rasulullah. Itu tidak bisa dibaca dari buku. Di buku ditulis 1000 kalimat khusyuk, kita baca tidak jadi khusyuk. Ya, khusyuk itu rasa yang ada di kalbu seorang hamba Allah yang kemudian ia ajarkan rasa itu kepada muridnya. Sebagaimana Al-Quran, cara mencoba itu kan ditiru zahirnya, batin itu bisa ditiru, bisa dirasakan ya. Namanya talqin zikir, talqin bimbingan zikir. Talqin tidak hanya untuk orang yang mati sekarat, tapi talqin itu lebih utama untuk orang yang hidup. Kita yang masih hidup. Jadi tidak ada amalan khusus dalam bentuk apapun. Jadi boleh baca Yasin, boleh baca Al-Kahfi, boleh baca Qul Hu 1000, boleh, tidak masalah. Yang penting tidak diyakini bahwa Nabi membaca Yasin malam di Sya'ban. Itu yang Nabi perintahkan atau
cuma dua tadi, buang musyrik, buang permusuhan. Namun tinggal di kampung kan dia kadang-kadang ada bergesekan. Inilah hebatnya orang di Sebarang. Di Sebarang, di Jawa, di Banten, di Betawi, di Lombok, di Kalimantan, ini Susaban itu ngumpul. Lalu mereka baca doa, mengirim doa untuk orang-orang yang sudah wafat. Lalu maaf-maafan, habis makan maaf-maafan, untuk masuk ke hadis tidak musyahin. Itu kreativitas ulama kita di lokal. Tapi dek kawan kadang tak mengerti persoalan mengambil dalil dengan dalil itu berbeda. Makanya main bidah-bidah aja. Itu yang kita sedihkan. Itu tugas buyahan nanti di MUI sama Ustaz Nasrullah kan. ya masalahnya mau kan tak di rumah. Ya. Jadi kita tak bisa berjalan memperbaiki itu. Dulu kami pernah di suatu lembaga, kita pindah-pindah kota buat training, dan itu menyedihkan. Para ustadz itu kiranya menjadi agen penyebar hadis palsu. Itu fakta pertama. Dan kedua, para ustadz yang tahu hadis ketek lah berani menyalahkan amalan orang yang ada di kampungnya, padahal tidak tahu sejarah amalan itu apa. Kita bersyukur kepada Allah, kita punya guru-guru yang membimbing itu. Jadi tradisi yang ada di Kampawa itu bukan tradisi Rawa, itu tradisi dibawa dari Mekah, dibawa dari Yaman, dibawa dari Suriah, dan itu sama, tidak jauh beda. Tahlil la ilaha illallah itu banyak Pak, di Yaman itu banyak, di Suriah, di Lebanon itu banyak. Guru-guru kami tahlil itu gitu, la ilaha illallah, biasa aja. Nggak tahu kalau di Mesir Pak Buyahan sama. Cuma mungkin kita kaget-kaget kalau ada orang apa Josu apa namanya? Ya, itu bukan kesurupan, itu keasikan namanya. Itu tarekatnya tarekat Saman. Dulu kami ketika kita umur 11 setengah sama jo buyahan mambek kaji itu ke Buya Datuk Sati Hasan Basri Jalil. Tapi tiba di awak setiap tahlil afdalul zikri la ilaha illallah pingsan, kalau nak berteriak kece orang ari tengok orang tua-tua. Enggak, kita teringat Allah. Cuma karena badan masih kete, akal belum sempurna, dia agih kalimah itu langsung berdoa. Dan sering pingsan kan? Pernah dulu lagi sholat pingsan. Pembuyahan tuh. Ya. Namanya nak ngaku-ngaku kan? Kita expose lagi nih. Apa sebab itu expose? Kami beraja hikam dulu ke Buya Nu'man Bashir, masih remaja itu Buya Nu'man. Kiranya pengarang kitab hikam tuh lah dilewati tidak buyahan kuburan orang tuh Imam Ibn Athaillah As-Sekandari, termasuk guru Ibn Athaillah namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Tapi ke Husay Marah enggak? Abdul Hasan Sajili sempat? Masya Allah dulu nyobain kan. Tapi ke Uzbek awak dulu. Ya, silsilah zikir orang suluk itu ke Uzbek. Kami alhamdulillah 2019 Allah izinkan berziarah, ngecek tahun wafat, itu girangnya bukan main. Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Kemudian yang lebih tua dari beliau Imam ahli hadis Imam Bukhari, masih banyak. Akhirnya dituduhlah kami itu kuburiyun. Tahu kuburiyun tak? Disebut penyembah kubur. Ya tidaklah. Kita dikubur bukan minta ke dalam kubur. Kita dikubur tuh doain yang di dalam kubur. Tak ada minta-minta ke dalam kubur. Haram hukumnya, syirik itu. Kita ke kubur ya ziarah kubur, selesai mengingat kematian, mengenang jasa, lalu mencatat sejarah. Kalau disebut kuburian artinya pemburu sejarah ahli kubur, betul. Atau yang kedua, orang yang suka melihat kematian di kubur, insya Allah betul. Tadi kita sempat ziarah ya ke Syekh Abdul Ghani Batu Basure. Syekh Abdul Ghani itu punya murid Buya Zakaria di Padang Panjang, ya. Malalo. Buya Zakaria itu punya murid namanya Buya
Buya Bashir, ayah beliau mursyid tarekat Naqsyabandi. Aku orangnya, kau sama jabu muslim kok Pak di Mesir. Cuman beda manhaj teh kan. Sama-sama Azhari ya. Tadi kan kita ziarah, alhamdulillah. Nah, jadi antum udah lihat tuh ya, nih cicit dari keilmuannya Syekh Abdul Ghani An-Nablisi. Alhamdulillah. Ya. Nah, kembali ke yang tadi, kesimpulan sederhana kajian malam kita. Malam nisfu Sya'ban adalah malam termulia setelah Lailatul Qadar. Maka kami berharap, walaupun indah ingin menggurui ya, tapi kami berharap tahun depan nisfu Sya'ban kalau tidak ada pengajian, buat zikiran apalah, yang penting orang ngumpul sudah tuh salam-salaman. Kalau bisa makan-makan, alhamdulillah. Kalau bisa siang itu dikubur, makannya nanti malam-malam. Bisa ada Pak? Tidak bisa ya? Kita sebutkan bacaan hadis itu boleh. Kalau perlu kami sengajakan pulang. Tidak usah bayar tiket. Untuk kampung apa hendak kita buat? Hendak. Insya Allah ya, kalau mau kita buat apa yang dulu dibuat oleh sahabat Nabi, oleh ulama-ulama kita di Hadramaut, oleh ulama-ulama kita di Mekah ya. Insya Allah kalau mau panjang ya, mengenai zikir zikir afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam Al-Quran kan tidak ada afdalul zikri. Mau dijelaskan itu satu. Yang kedua menjelang apa juga tahlil orang baca istighfar. Iya. Ada nanti ada nanti ada nanti. Bahas benar. Manas benar. Ya. Lalu negara borong Pak. Yang lawan Joko ada nanti 3 kali ayum barunya po. Iya. Sekali aja ya lah sekali. Mana betul itu? Iya. Iya berat pertanyaan Pak ya. Yang pertama fa'lam afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 9 betul Ustaz? Ya, tanya ke beliau nomornya. Kalau salah tolong dibenarkan Ustaz. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, fa'lam, ketahuilah annahu bahwasannya ia Allah la ilaha illallah." Itu ayatnya. Wastaghfir li dzambika sampai akhir ayat ya. Ketemu di Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari. Punya kitab judulnya Al-Jami' As-Sahih, terkenal dengan judul Sunanut Tirmizi, kitab hadis. Sama-sama dengan Imam Bukhari, tapi lebih muda. Beliau menulis satu bab riwayat dari Nabi. Nabi bersabda, "Afdalul dzikri la ilaha illallah." Maka dek buya-buya kita digabung lagi. Fa'lam annahu afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kira-kira gitu. Itu asalnya Pak. Jadi dapat 2 keberkahan. Pangkanya dapat hadis Nabi, tengahnya dapat Al-Quran. Dah kira-kira dia sahih tak? Dia tolong ditegur. Terus yang kedua istighfar ya. Istighfarnya sekali, 3 kali itu barang. Istighfar itu sama jo galeh kumuh. Kalau kumuhnya cuma bekas diminum, disiram seketek lah jadi itu. Itulah istighfar. Tapi kalau minyak ke dalam, makan cincang siang tadi, ayo bakaruak ke dalam. Itulah 3 kali, bisa 7 kali. Jadi si pemimpin zikir kau sedang merasa-rasakan hatinya. Kira-kira lah pas belum masuknya. So la ilaha illallah kan masuk ke dalam kalbu. Iza zukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar. Kalau tidak bergetar berarti istighfarnya belum oke. Dirasa-rasa apa? Kok mungkin kalau Ustaz Nasrullah 7 ya? Mungkin lebih ngamuk Ustaz Nasrullah. Bertanya orang kepada Imam Al-Qushairi, dan Imam Qushairi meriwayatkan dari gurunya tentang apakah yang lebih afdal, istighfar atau la ilaha illallah. Itu sering kami sampaikan. Lalu dijawab oleh beliau, jika kainmu kotor
langsung engkau pakai atau engkau bersihkan terlebih dahulu? Kecek muridnya, kita bersihkan dulu wahai tuan guru, tuan syekh. Itulah istighfar. Baru lama makainya, ya. Jadi zikir itu bisa jadi pakaian. Jadi pakaian zikir itu. Jadi pakaian nan bagus-bagus itu tidak ada hasilnya kalau tidak ada kalimah la ilaha illallah. Yang ketiga apa? Tiga kali dulu la ilaha illallah baru Hayyu Qayyum Hayyun. Gitu. Ada beberapa panduan zikir. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Lalu orang-orang membaca hayyun baqin, hayyun mawjud, macam-macam ya. Yang inti itu dikata hayyun itu. Nabi SAW sering mengatakan ya hayyu ya qayyum. Maka Imam Al-Qattani mengatakan, siapa yang hatinya keras, maka bacalah ya hayyu ya qayyum. Jadi hati nan tuli yang pokak, ya, ketika nyu istighfar, setelah istighfar dijagoninya hayyu baqin, gitu rahasianya. Jadi hayyu itu dari dalam hayyu. Coba baca ha. Yang pakar Mahorid itu beliau baca ha dari dalam enggak, Ustaz? Kalau kita betul baca nama ha itu dari dalam, itu langsung merinding, itu nama Allah. Hayyu Qayyum, ya Hayyu Qayyum. Maka salah satu doa yang ada di situ ayat kursi atau ayat kedua dari Ali Imran dibacakan kepada orang kesurupan, cepat sembuhnya. Sebab ada Hayyu Qayyum. Itu rahasianya. Maka ayat kursi bisa menyembuhkan. Ada lafaz hayy. Maka thariqah tertinggi dalam islah qalbu, memperbaiki qalbu adalah thariqah Quran. So di situ ada makharij yang benar. Masalahnya orang awak nama beraja makharij, namanya beraja irama aja. Padahal sebelum irama, lu tanya Kak Uni Afrisa kan beraja makharij dulu. Kini orang mau irama langsung, mau beraja makharij. Jadi orang rajin makharij betul, nggak akan kesurupan, dijamin. So saraf-saraf di dalam itu akan menendang apapun yang masuk. Hayy, bismillah, habis ada itu, habis adanya. Jadi kalau mau anak kita aman, ajarkan itu. Fatihah cukup, apalagi bisa ayat kursi. Kira-kira gitu Bang. Itu rahasia hayy. Adapun hayyun baqin, hayyun mawjud itu pilihan. Sebenarnya yang penting itu hayyun gitu, atau hayyun qayyum. Kalau kami memilih kalimat hayyun qayyum. Apa lagi kira-kira? Wah, Ustaz bertanya, udah lama waduh. Ustaz lah banyak lah. Aku tertarik di sejarah tadi. Dan sempat bertanya ketika umrah. Dulu kan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi jadi imam dan mufti di Mekah. Betul. Satu-satunya dari Asia. Terus cerita yang menyampaikan pelaksanaan amalan di zaman beliau dengan zaman kini jauh berbeda. Bedanya di mana? Bedanya itu dalam hal contoh kalau kunut dulu ada kunut kabarnya di Mekah. Iya, oke, betul. Sudah tuh kalau kini kan ada kunut yang kunut subuh gitu. Terus seperti zikir keras dulu di Mekah tuh ada zikir yang karet. Nah kini tidak ada lagi. Jadi apa perbedaan referensinya itu? Apakah orang-orang dulu tuh tidak menemukan hadis sehingga kini yang menemukan? Baal titik temunya betul. Wah, ini lebih berat lagi nih dapur deh. Antum ini jawab kan? Maulana Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi atau Al-Minangkabawi. Kalau orang Arab nyebutnya Mangkabawi. Turunannya masih ada. Atau Minkabawi. Sama mereka nggak bisa nyebut Indonesia, susah. Nyebutnya Andonisi. Ya enggak? Ente Andonisi. Gitu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bukan orang Asia pertama yang jadi imam sebenarnya. Sebelumnya sudah ada imam-imam. Syekh Abdul Samad Al-Falembani itu di Madinah dan kemudian macam-macam. Tapi untuk di Mekah betul Syekh Ahmad Khatib, karena beliau
disukai oleh Syarif Mekah. Syarif Mekah itu wali kota, ya, keturunan Sayyidina Al Hasan, ya. Ya. Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi itu orang agam. Apa namanya? Koto Gadang. Amba lupa namanya. Betul, Pak? Kebetulan itu kampungnya Buya Asfi. Dekat situ. Buya Asfi yang singa aswaja di sosmed. Yang punya toko kitab Maktabah Suez. Buya Asfi, Zul Asfi, tamatan Candu, murid Syekh Ali Mustafa Yaqub. Beliau punya jid, punya kakek namanya Syekh Abdul Latif, itu murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Syekh Abdul Latif Pejuang, nanti cek, itu udah hilang namanya. Di beberapa buku sejarah masih ada Syekh Abdul Latif Balai Gurah, betul ya? Balai Gurah. Syekh Ahmad Khatib itu dari situ. Kiranya dulu ada Syekh Syekh Umar Syata itu pernah berkunjung, atau Syekh Utsman Ambulupo, disebutkan dalam manakib beliau menulis syarah beliau sendiri, berkunjung ke Agam lalu mengajak si Syekh Ahmad Khatib itu untuk ke Mekah. Jadi dulu tanah kita diinjak oleh ulama-ulama hebat. Itu saudara yang datang itu saudara dari Syekh Bakri Syata, pengarang I'anatul Talibin, kitab fikih wajib yang dipelajari di semua pesantren Indonesia. Pesantren yang tradisinya masih tradisi ahlu sunnah, ya. Kalau yang modern nggak tahu, tidak pernah masuk dan ngajar di situ. Syekh Ahmad Khatib diangkat menjadi mufti dan jadi imam. Di saat itu ada pula mufti dan imam mazhab lain. Beliau mazhabnya Syafi'i, sama dengan kita. Ada mazhab Hanbali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki. Jadi 4 penjuru itu 4 imam. Itu dulu, ya. 1924 jatuh Turki Utsmani. Sebelum 1924 itu Hijaz sempat bertahan cuma setahun 2 tahun, kekuasaan Mamlakah Al-Hashimiyah. Tapi nggak ditulis sejarah yang ada di Indonesia. Kalau di Barat ditulis. Orientalis itu nulis sejarah itu, ya, antara percaya dan enggak, ya. Baru kemudian terbangun negara Saudi. Saudi itu Al Saud itu sudah jatuh bangun, dan itu kebangkitan yang ketiga kali. Jadi bangkit dihadang oleh Turki Utsmani, bangkit dihadang Turki Utsmani. Yang terakhir 1924 Turki Utsmani hancur oleh Kemal Atatürk. Maka orang ulama nggak nyebut Atatürk, Adu Turk. Kemal musuhnya Turki. Ya, adu Turki, musuh Turki, bukan pahlawan Turki bagi ulama, ya. Tapi jangan coba-coba ngomong begitu di Turki, bisa nggak pulang-pulang, ya. Turki jatuh, keluarga Saud generasi ketiga kemudian mencoba ekspansi ke Mekah dan berhasil. 1924 Syekh Ahmad Khatib sudah meninggal, ya. Waktu itu yang menggantikan gurunya, ini uniknya, gurunya namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten. Jadi itu guru menggantikan murid, unik betul. Jadi silsilah kalau kita baca sanad ilmu beliau itu dari Syekh Nawawi. Jadi Syekh Ahmad Khatib ngambil Syekh Nawawi, Syekh Ahmad Khatib ngambil dari Bakri Syata, begitu. Tapi setelah beliau meninggal, yang menggantikan gurunya. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten, beliau disebut dengan apa istilahnya, Musnidul Hijaz, ya, ahli sanad Hijaz, ulama ahli sanad Hijaz. Jadi semenjak 1940 Ustaz, berubah tradisi sampai kini. Ditambahlah semenjak tahun 70-an Saudi menemukan tambang minyak. Maka mereka kan sudah punya kesepakatan, kerajaan agama Wahabi, kerajaan politik keluarga Saud. Itu sudah tahu lah, ya. Dulu waktu kami mau bertanya konsultasi ke Buyahan waktu masih jadi wartawan di Republika, Buyahan, bisa enggak temukan berita kalau Wahabi itu dibiayai? Mau berapa berita katanya? Ya.
Gitu nantang. Oh, kalau udah begitu nggak usah nyari, berarti udah kebanyakan berarti. Ya emang betul ya, didanai. Akhirnya kami cari sendiri karena memang udah banyak. Tahun 70-an Pak Haji pulang pasti bawa buku, ya kan? Pasti ya, 70-an, 80-an, 90-an semuanya bawa buku. Buku apa itu? Buku misionaris Wahabi. Itu bahasa seremnya. Ya, serem gak tuh? Misionaris Wahabi. Coba cek Pak. Dulu Pak Datuk Ir, Pak Ir itu nunjukkan waktu haji apa Datuk Eko Cula dana kiranya buku mereka. Ada yang lembaran-lembaran kecil, ada yang terjemahan. Yang ketik-ketik banyak itu sengaja brainwash lewat buku. Kan orang-orang awam kok, ya benar awam. Di Mekah nak ada Pak Ustad. Pak Ustad dari mana kaji Pak Ustad kok? Akhirnya muncullah kemudian ketidakpercayaan kepada guru-guru ustad-ustad. Masya Allah, Pak Letkol, tafadhal. Aku dari Jakarta aku datang Pak. Tamang-amangannya datang dari Jakarta kan. Silakan David Daus ya. Jaleh kira-kira. Tapi sampai tahun 70-an, 80-an awal, guru-guru kita yang ahli sunnah yang bermazhab, berakidah asy'ariyah dan bertasawuf masih ngajar di Masjidil Haram. Terakhir tadi konflik Syekh Said Muhammad Al-Maliki yang tadi itu konflik dengan murid bin Baz. Murid bin Baz dan Syekh bin Baz itu polemik akhirnya beliau tidak boleh ngajar di Mekah. Ada video terakhir beliau lagi di Mekah ngajar di Masjidil Haram. Maka beliau pindah ke satu tempat namanya kini Ursaifah. Kini muridnya di Muadi Muhammad ya, kini anaknya Said Ahmad. Kami pernah ke situ berkunjung mendengarkan kajian beliau. Seberangnya ada Syekh Muhammad bin Ismail Zain, guru beliau. Antum waktu sana dikasih buku banyak ya. Jadi kalau Buyahan datang ke situ itu dihormati. Oh Azhari dikasih buku tuh. Tapi kalau Ciputati Jakarta Betawi tidak laku. Tidak laku lah. Tapi tidak masalah ya, spiritnya sudah kita ambil. Kita jadi semangat, alhamdulillah. Jadi kini masih ada yang berkunut masih, tapi di pinggir-pinggir Mekah. Kalau mimpin sholat itu alhaakumut takasur tarawih, itu di pinggir-pinggir Mekah itu banyak Pak. Alhaakumut takasur hatta 20 rakaat. Satu nafas tapi jelas. Ada ijazahnya itu, ijazah dalam qiraat. Kalau versi ahli hadis makruh membaca Quran satu nafas. Soal Nabi yang muddu, Nabi mematkan dan memberhentikan setiap di akhir ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ahli qiraat meriwayatkan musalsal bil Fatihah itu nafas wahidah. Satu nafas. Dulu di Rusaifah Said Agil Munawar mimpin sholat begitu. Lebih kurang. Yang penting tidak mengurangi makharij. Kan mat dan tidak mat itu kan ijtihad ahli tajwid ya. Bahkan mat lazim, mat wajib sendiri pun itu ijtihad, bisa diperdebatkan. Contoh ayat 7 Ali Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau qiraah kita baca berhenti, tidaklah tahu takwil tentang mutasyabihat kecuali Allah. Kita berhenti di situ. Tapi qiraah yang lain Ibnu Abbas tidak diteruskan wasal. Ini tanda bahwa ilmu tajwid itu ijtihad ulama karena dia menemukan pola-pola tertentu dari gurunya. Musalsalkah, riwayatkan, wallahu a'lam. Panjang ilmunya, tanyalah kepada ahlinya. Nah, siapa yang sekarang ngajar di Kutab? Syekh Sa'ad. Oke, Syekh Sa'ad Nah, itu siapa imam-imam yang ingin bagus bacaannya, ngaji ambil sanad dan cara membaca yang benar ke beliau. So sanad beliau termasuk paling banyak kini dan lumayan tinggi. Jadi silsilah itu tambah pendek, tambah berkelas. Syekh Sa'ad ya, baligh salami ilaih. Ya. Khalas, dah. Ku apa baca itu gua janjian. Ya.
Silakan, Ma. Itu yang ditanyakan Ustaz, kan bulan Saban dianjurkan untuk guru atau menghapus kebencian dan dendam. Iya. Jadi baca dan menghapuskan, apakah bisa awak bisa dendam awak menentukan hapus menyempurnakan manusia atau disebutkan dalam bahasa Iya. bisa dalam hati kan? Iya. Jadi tidak mungkin awak tidak mempunyai kebencian atau dendam. Pasti ada. Pasti ada. Tapi itu kadang-kadang awak di dalam hatinya juga tidak tahu orang bahasa awak benci kenyal. Jadi itu kan bisa awak dihapus. Iya. Melepaskan aja dari sempurna orang. Iya. Bisa. Kan di situ yang penting di Quran itu kiranya perintah itu memberi maaf, betul nggak? Fa'fu wasfahu. Maka berilah maaf. Apa maaf afu dalam bahasa Arab? Afu itu kelebihan jiwa, kelebihan hati. Kalau bahasa Indonesianya berjiwa besar. Kalau berjiwa besar, ada orang yang menyinggung awak nampak seketik, sehingga tidak terhitung, tidak dihitung. Jadi pertanyaannya, apakah harus menghapus kebencian itu dengan menyebutkan satu-satu? Tidak. Cukup katakan, ya Allah, apapun kebencian di hati aku, tolong cabut dan hapuskan. Itu cukup. Itu kan Allah mudah. Allah kan bolak-balik kalbu mudah. Coba lihat. Nih, waktu zaman politik yang dicoblos 02, yang menang 01, yang dicoblos jadi menteri 0. Ya kan? Itu percepatan kalbu itu bisa berubah, ya kan? Maka di politik kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, kan ada politisi. Ya, kayaknya ada caleg-caleg yang lain nih. Ya. Itu betul. Coba, iya Pak. Iya. Hari kini malam bekol berubah. Istilah makan sama. Tuh, praktisi. Itu terjadi. Politik itu dimanapun ada akan memecah. Dimanapun ada akan memecah. Masuk ke masjid, mecah masjid. Ustaz, masjid harus berpolitik. Bukan, Islam mengajarkan berpolitik, tapi masjid tidak mesti berpolitik. Dua hal yang berbeda. Dulu Nabi membicarakan politik di masjid. Dulu kantornya Nabi di masjid. Kini kantornya lado DPR. Lado kantor cabang, kantor ranting. Situlah, obrolan di situ. Atau di ruang-ruang lain. Masjid milik kita bersama. Pasti beda-beda pilihan kan? Jangan-jangan ada yang nggak milih beliau, milih diri sendiri gitu. Jadi boleh kita umumkan saja, nggak usah disebut satu persatu. Letih lawaknya bu cici kan? Ini bahasa ustaz kali. Awak minta maaf dan dimaafkan. Yang tidak memaafkan itu dapat dosa. Sebab perintah Al-Quran wa'fu, berilah maaf. Allah itu memaafkan orang setiap hari meskipun mereka berkhianat setiap hari. Leh sahebat awak, sagagah awak sehingga awak nak memaafkan orang. Leh ada orang yang sehebat Allah pemberiannya, kemudian Allah dikhianati, orang itu minta maaf, minta ampun, Allah maafkan. Leh ada nama dari itu? Kan tidak ada. Maka istahyu minallah, malulah kepada Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, tirulah sifat dan sikapnya Allah kepada hambanya. Nah, kita sih tiru, kalau malu kepada anak badang kepala kan. Ya, jadi untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, namun hidup berkampung kan dia ada. Rasa-rasa itu pasti ada. Jangan itu ustadznya itu mah. Okay? Cuma karena berbeda faham,
kebencian. Maka kini kita menyatakan, ya, kalaupun kami pernah mengkritisi Ustadz Salafi Wahabi, bukan kami benci, tapi karena kami sayang. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya. Dan kenapa kadang-kadang kita ngegas agak keras bertahan tentang aswaja? Gimana enggak keras? Mereka keras mengkafirkan amalan ulama kita. Mereka keras mensyirikkan ulama kita. Mereka keras menganggap amalan kita bid'ah. Ya, sesekali ngegas lah boleh, ya. Kan mereka ngegas. Kullu bid'atin dalalah, dilawan lagi dengan kullu bid'atin dalalah. Tapi tidak ada niat di hati merasa lebih pintar. Tidak ada niat di hati merasa ingin mengalahkan, tidak ada. Atau ada kebencian. Wallahi demi Allah, kami tidak ada kebencian kepada siapapun. Alhamdulillah. Mungkin kami pernah membuat orang benci, tolong dimaafkan, ya. Termasuk kami dulu di kampung Koado, rantian mempatahri kami Koado buah rambutan dan pulasan, buah pulasan ambil, kali dimaafkan. Duyan beliau kan, kira-kira begitu, ya. Loh, apa Pak? Apa tuh? Tanya. Silakan. Dulu sejarahnya atau kejadian atau macam mana peristiwanya. Seseorang yang membunuh orang 100 sampai 99, 99 sampai 100. Jadi sebanyak itu orang yang dibunuhnya, tenang aja semua orang dengan dia. Macam mana sejarahnya? Siap. Sehingga sampai datang malaikat Menyelamatkannya. mengadilinya. Itu kami. Bapak nggak bunuh orang kan? Aman deh, aman, siap. Oke, baik. Beliau pensiunan tentara. Oh, berarti berdekatan dengan darah itu Pak. Alhamdulillah. Marhaban Pak, selamat datang. Alhamdulillah. Nanti ambil kaji ke guru kita, Buya Kasril. Jelas. Nanti ambo kasih tahu, ya. Tuh murid di samping. Kisah mengenai orang yang membunuh 99 orang, tapi di hatinya pengen tobat. Lalu orang itu mencari ahli agama. Ketemulah ahli agama, tapi ahli agama yang zahir, hukum zahir, hukum hitam putih. Kamu bunuh orang, kamu dikisos. Dikisos berarti dibunuh lagi. Hukum hitam putih. Salah, neraka gitu. Kira-kira kalau Algojo pembunuh 99 orang, itu dia bunuh 9 orang cukup pisau dilempar set. Ya, kayak film-film Cina itu. Ya, satu gerakan mati. Itu hobinya. Kami dulu baca komiknya Buyahan. Dia jago buat komik itu dulu. Gorok dalam sesaat. Ganas juga imajinasinya Buyahan dulu, ya. Akhirnya kan si Syekh ngomong, ente ahlun nar, kamu ini pasti masuk neraka. Dibacain ayat di dalam Taurat, persis seperti dalam surah Al-Maidah itu. Akhirnya pedangnya langsung loyang, susut mati. Tambah takutlah orang di kampung. Tapi setiap selesai membunuh, beliau menyesal. Jadi jangan dikira orang pembunuh itu hatinya gelap semua. Ada titik cahaya di kalbunya. Pemabuk, orang main hati, main badan, itu pasti hatinya menjerit ketika maksiat. Jadi nggak usah jijik sama mereka, jijik sama kita yang jijik sama mereka. Kemudian terdengarlah di ujung kampung ada seorang yang tidak terkenal, wali Allah, sangat penyayang kepada makhluk. Maka datanglah dia, ngadu, Tuan Syekh, kata orang, engkau wali Allah. Saya sudah bunuh 100 orang, yang 100-nya ulama besar di kota. Apakah masih bisa kembali kepada Allah? Kembali, bahasa Arabnya tobat. Apakah masih bisa diterima oleh Allah? Apa jawaban sang wali Allah? Siapa yang melarangmu tobat kepada Allah? Siapa yang melarangmu kembali kepada Allah? Pintu mana yang menutupmu dari Allah? Nangis dia Pak. Merinding dia dikatakan begitu.
Tapi diambil tangannya oleh Syekh, ada satu syarat, hai anak muda, tinggalkan kampung dulu kamu jahat, kampung dulu kamu nakal. Itu kan bunuh baru satu dosa, belum dosa zina, dosa maling, dosa bakar rumah orang. Itu baru satu dosa yang disebutkan. Kalkulasi 100 orang dibunuh. Apa kata sang guru? Guru memandang di kolbunya ada satu titik cahaya kesadaran. Keluarlah engkau dari komunitasmu, kampungmu, grupmu, pergi ke kampung orang soleh di belakang bukit sana. Kira-kira begitu ilustrasinya. Di tengah perjalanan, belum sampai setengah jalan, malaikat maut gregetan. Jadi malaikat maut itu setiap hari, Pak, itu sejengkal matanya, Pak, sama kita. Dia kedip mati. Dia kedip mati, gitu aja tuh. Ada 1.000 juta orang satu kedipan mati setiap hari. Makanya Allah tuh kirim penyakit, itu sinyal. Kirim ubahan. Nah, ubahan Bapak udah banyak tuh. Ya, tapi nggak mesti juga ubahan mati duluan. Banyak yang mati duluan masih muda kan. Akhirnya sampai di situ dia jatuh, berdebatlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Nah, kisah masyhur, guru-guru kita sudah tahu lah kisah itu. Pendek cerita, malaikat azab mengambil. Kenapa? Ini orang belum beramal. Dosanya 100 orang yang dibunuh, belum lagi dosa yang lain. Jadi malaikat tuh kayak robot, Pak. Ya, mohon maaf malaikat ya. Kita minta maaf ke malaikat. Malaikat nggak tahu maaf dulu, Pak. Nggak perlu dia maaf kita. Malaikat itu robot, disuruh zikir subhanallah sampai kiamat cuma subhanallah. Disuruh sujud cuma sujud. Disuruh ngitung amal, dia cuma ngitung amal. Dia lihat ada orang amalan buruknya banyak, maka dia langsung tarik. Tapi datang malaikat rahmat, dihitung, kalah, Pak. Malaikat rahmat kalah. Tapi Allah, di saat malaikat rahmat mau menghitung, Allah pendekkan bumi ke tempat bumi yang baik. Allah jauhkan bumi, tanah itu dari kampung yang lama. Maka tobatnya diterima cuma karena menang satu langkah. Satu langkah, plek, gitu. Apa kata malaikat rahmat? Saya menang, saya tarik. Tobatnya diterima. Jadi persoalan maksiat, tobat itu rahasia Allah. Maka dengan hadis ini haram membenci pemaksiat. Kita benci maksiatnya saja. Ya. Koruptor nggak boleh dibenci, korupsinya kita benci, adili. Karena perbuatannya nempel di badannya, ya kita adili dengan badan-badannya. Kira-kira gitu, Pak ya. Jadi semoga kita jadi orang-orang yang sebelum nafas terakhir diambil oleh Allah, kita bertobat kepada Allah dan tobat kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kalam-kalam nandak patut, kalau ada akhlak nandak sopan, ya semoga ada pintu maaf terbuka ya. Bapak Ibu, maaf. Sama memaafkan kiri kanannya dalam hati saja ya.